Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ma nawahuna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna in nabtida min majalisihim wa qira'atihim wa tadarrusihim an Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuqna al-amal bima 'alimna wa yaftah lana abwaaba at-ta'ati dhahiraha wa batinaha ala hadhihi an-niyati wa kulli niyatin salihatin wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa yanbaghi likulli mu'minin an yuhassina mu'taqidahu bihifdhi aqidatin min aqaidil a'immati al-mujma'i ala jalalatihim wa rusukhihim fil ilmi. Wala ahsibu mubtaghi dhalika yusadifu aqidatan jami'atan wadihatan ba'idatan anish syubahi salimatan minal asya'il muhimmati mithla aqidatil imam al-Ghazali radhiyallahu anhu allati awradaha fil fasl al-awwali min kitab qawaidil aqaidi min al-ihya. فعليك بها فإن تشوفت إلى مزيد فانظر في الرسالة القدسية التي أوردها في الفصل الثالث من الكتاب المذكور. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya lahiriah maupun batiniyah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul bersama-sama di Masjid Nurul Iman melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Akhir yang kita baca, Imam Haddad menjelaskan kepada kita wajib memperbaiki, membaguskan akidah kita dan menyesuaikan akidah tersebut dengan akidah yang dikenal akidah ahli sunnah wal jamaah. Nisbatnya kepada Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidiyah. Ini sudah kita bahas kemarin. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah ini sekarang nisbatnya dua ini akidah yang benar ini kepada dua imam besar. Ibarat kata ini madhab dalam tauhid, hanya ada dua yang selamat, yang lain tidak lepas dari syubhat, tidak lepas dari kesesatan, tidak lepas dari hal-hal yang membingungkan. Akidah yang benar adalah akidah yang disampaikan, dikumpulkan oleh Abil Hasan Al-Asy'ari dan Abil Mansur Al-Maturidiyah. Dan alhamdulillah inilah akidah yang banyak menyebar di negara kita. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dari sekitar 70 ada 70 aliran yang sesat, satu dari 70 aliran macam-macam aliran di Islam ada satu yang selamat, yaitu akidah aliran ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah alhamdulillah sudah kita bahas kemarin ya, akidah ahli sunnah wal jamaah dalilnya satu aja, mudah diketahui. Apa itu? Jumlahnya yang terbanyak, itulah ahli sunnah wal jamaah. Karena umatnya Rasulullah itu tidak akan kumpul dalam kesesatan, itu jaminan Al-Quran. Jadi umat Rasulullah itu ummah bersatu, nggak mungkin bersatu dalam kesesatan. Selalu kalau bersatu biasanya dalam kebenaran. Alhamdulillah kita pegang itu, dan juga sampai kepada kita melalui para ulama zaman dahulu dengan cara mereka masing-masing. Ada yang membentuk ormas dasarnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada yang tanpa membentuk ormas ngajarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya. Yang paling terkenal di Indonesia adalah NU, yang berpegang teguh ahli sunnah wal jamaah. Tapi ingat, ahli sunnah wal jamaah bukan NU, dan NU bukan ahli sunnah wal jamaah. NU itu organisasi yang didirikan atas asas ahli sunnah wal jamaah. Akidah organisasi baik didirikan itu.
Tetapi ya kalau ada beberapa orang kelompok tidak menjadikan cerminan ahli sunnah wal jamaah, tergantung orangnya. Sama kayak kita orang Islam, saya Islam, tapi kalau saya salah ya bukan berarti Islam yang salah. Nah seperti itu. Lalu sudah dijelaskan oleh Imam Haddad bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidahnya beliau. Jadi alhamdulillah ya, kita nih belajar kitab otomatis kalau pengarang kitabnya akidahnya berbeda sama kita, bahaya kitanya. Ini akidah beliau dan akidah kakek-kakek beliau sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dijelaskan itu semua, bahwa akidah yang benar, yang lurus adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikumpulkan, dirapikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitu juga sama Abu Mansur Al-Maturidiyah. Lalu beliau memerintahkan kita, nganjurkan kita, dianjurkan likulli mu'minin, setiap orang yang beriman, an yuhassina mu'taqidahu, menjaga, membentengi keyakinannya. Dengan apa? Bihifdzi aqidatin min aqaidil a'immah, menghafal akidah yang dikumpulkan oleh para imam. Kita ini kalau kepengen akidah kita, tauhid kita aman, hafalkan beberapa kitab yang ringkas yang dikumpulkan oleh para ulama besar. Al-mujma' ala jalalatihim wa rusukhihim fil ilmi, yang disepakati keagungannya, kemantapannya dalam ilmu. Jadi carilah kitab yang bagus, karangan ulama yang terjamin, bukan sembarangan, yang benar-benar disepakati oleh umat. Imamnya ini orang hebat, imamnya ini terjamin ilmu dan kebenarannya. Hafalkan kitab karangan mereka. Contohnya siapa? Ini Imam Haddad ngasih contoh. Wala ahsib mumtaghi dzalika, dan saya tidak mengira orang yang mencari kumpulan akidah yusadifu aqidatan jami'atan, akan mendapati kumpulan akidah yang lengkap, wadihatan, yang isinya jelas, ba'idatan anis syubhi, jauh dari macam-macam syubhat, artinya hal yang membingungkan, salimatan minal asya'il muhimah, selamat dari sesuatu yang bikin salah paham, mithla aqidatil Imamil Ghazali radhiyallahu anhu, seperti akidahnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi kita nih akan dapatkan, kata Imam Haddad, belum tentu kita bakal menemukan ringkasan kumpulan akidah yang tidak ada syubhatnya, artinya nggak ada sesuatu yang khilaf ulama bikin masalah, dan nggak ada sesuatu yang bikin orang bingung. Kan belajar ilmu itu kan ada belajar tambah bingung, ada. Ini kalau baca itu insya Allah belajar jelas. Kita nggak akan menemukan ini seperti yang dikarang oleh imam besar yang disepakati oleh umat, bukan di satu kampung, daerah, negara saja, tapi sedunia. Nggak ada yang kayak gini seperti Imam Ghazali. Ya mungkin ada beberapa ulama di provinsi tertentu, kawasannya provinsi, kawasannya negara, tapi ulama yang kawasannya sedunia dan sudah berabad-abad dikenal dengan keilmuannya, yaitu Imam Ghazali, mengarang kitab dengan mudah, jelas. Kata Imam Haddad, saya nggak ngira ada orang yang dapat kitab seperti kitabnya Imam Ghazali dalam ilmu akidah. Tapi ya, itu semua ya yang dimaksudkan allati awradaha fil fasril awwali min kitabi qawaidil aqaidi minal ihya, yang disampaikan oleh Imam Ghazali pada fasal pertama dari kitab Qawaidul Aqidah, Qawaidul Aqaid, kaidah dari akidah, minal ihya, dari kitab Ihya Ulumuddin. Ingat ya, yang dimaksudkan dari kitabnya Imam Ghazali itu enggak semuanya, karena Imam Ghazali itu membahas hal yang ringkas dan hal yang detail. Kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas dibahas semua sama Imam Ghazali. Yang dimaksudkan Imam Haddad yang ada di fasal pertama dari kitab Qawaidul Aqaid di Ihya Ulumuddin. Nanti mungkin saya baca Ihya kok tambah bingung ya akidahnya, malah dalam benar. Iya, nggak semua yang dimaksudkan, yang di awalnya aja, di fasal pertama
Kalau dibaca seberataan tentang akidah yang disampaikan Imam Ghazali, ini Imam Ghazali ngajar para ulama besar, bukan ngajar orang awam. Intinya di situ tuh yang belajar tuh ulama besar pun masih mengambil pemahaman dari pemahamannya Imam Ghazali. Jadi yang dimaksudkan yang katanya ringkas, mudah, gampang dipahami adalah di awal Kitabul Aqaid. Nah, kita pun begitu hadirin, alhamdulillah. Ini kan zaman sudah jauh berkembang dari zaman dahulu. Ya, kitanya juga sebetulnya semakin lemah imannya, semakin lemah semangatnya. Alhamdulillah banyak juga ulama setelah Imam Ghazali meringkas. Dan sistemnya kurang lebih seperti Imam Ghazali. Caranya yang diringkas lebih mirip sama tulisannya Imam Ghazali. Bahkan Imam Haddad sendiri pengarang kitab ini menulis akidah tentang tauhid, namanya Aqidatu Ahli Islam. Kitabnya tipis, pendek, hanya beberapa halaman saja. Hanya beberapa halaman saja, itu perlu dihafal agar apa? Menjaga akidah kita agar tidak sesat. Ya, orang tuh kalau yakin sesuatu terus nggak hafal isinya, bakal bisa tergoyahkan. Kita ini kalau saya punya keyakinan tapi nggak hafal isinya apa aja, sampean hafal saya Islam tapi nggak hafal isinya Islam apa, bakalan ragu-ragu Islamnya. Saya rukun Islam tapi nggak hafal rukun Islam, kayak apa bisa ngerjakannya? Kita itu kalau ingin kuat akidahnya, ya hafalkanlah salah satu dari kitab-kitab tersebut. Ya, dan diingat tidak harus hafal bahasa Arabnya kalau yang nggak paham sama sekali. Hafal yang dimaksud tuh bukan hafal tulisan tapi hafal makna. Kita ngahafalin kitab bahasa Arab terus nggak tahu artinya. Alhamdulillah saya hafal akidah dari kitab Ihya Ulumuddin, tapi nggak tahu artinya. Ada gunanya nggak? Dihafalkan sekaligus maknanya, ya syukur-syukur bahasa Arab plus terjemahannya. Tujuannya apa? Agar nanti kalau kita nemukan hal yang bikin ragu, sudah ada pondasinya tadi, karena kita hafal dari kitab-kitab tersebut. Nah, ini kita perlu menjaga ya, menjaga, mempelajari, menghafalkan kitab-kitab akidah-akidah yang disampaikan oleh para ulama. Dan jangan terlalu tinggi, nanti akan dijelaskan di depan. Pelajari kitab-kitab yang ringkas itu. Seperti kemarin sudah kita bilang, kita sampaikan alhamdulillah kayak di Kalimantan ini kan guru-guru besar di sini ya semuanya sudah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nggak Ahlussunnah wal Jamaah berarti aliran sesat. Cuman yang disampaikan sama mereka kitabnya bagaimana? Saya dengar di sini seperti contoh di Kalimantan, Martapura guru sekumpul mengajarkan kitab Sifat 20. Ya kan? Sifat 20 itu karangan Al-Habib Utsman bin Yahya. Kitab yang tipis, yang ringan. Bukan yang kitab yang berat di ilmu tauhid. Kenapa? Tujuannya mengajarkan dasar untuk orang-orang agar faham, hafal dan bisa menjaga akidahnya. Tujuannya di situ. Jadi kita itu perlu loh seperti itu. Para ulama mengajarkan seperti itu. Ambil kitab yang ringkas difahami. Dan nggak tahu di sini ada pelajaran itu akidah di masjid. Belum ada ya. Nanti insya Allah di akhir kitab Risalatul Mu'awanah kita lanjutkan itu penutupannya dengan Akidah Ahlul Islam karangan Imam Haddad juga. Jadi nanti kita tutup dengan ringkasan ilmu akidah. Memang rencananya nanti di akhir kitab kita baca itu. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat dulu. Amin. Nah, jadi tujuannya untuk menjaga, mengkokohkan. Nah, kalau kita sudah belajar ya, biasanya di Indonesia ini yang paling marak pertama Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Anak-anak biasanya menghafalkan itu di TPA, di taman-taman anak-anaknya. Al-Abda'u Bismillah ya. Abda'u Bis biasanya Abda'u Bismillahirrahmani wabirrahimi da'imin ihsani. Menghafalkan itu sekaligus diterjemahkan. Meningkat itu paham, naik ke sifat 20 biasanya. Kalau dulu kita di pesantren prosesnya itu Aqidatul Awam, Aqidatul Ahli Islam, baru baca Jauharatut Tauhid dan seterusnya, tergantung. Memang tergantung masing-masing. Cuman untuk ilmu tauhid ini tingkatannya begini. Kita itu minimalnya wajib hafal sifat 20, sifat wajib bagi Allah, dan tahu dalilnya secara global bagi yang punya ahliyah, kemampuan. Ini hal yang sering dilupakan. Di dalam ilmu tauhid itu kita wajib belajar sifat 20.
untuk membuktikan iman kita kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Itu berarti tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita wajib hafal sifat-sifat yang harus bagi Allah, sifat wajib dan sifat mustahilnya. Kalau iman kepada Allah terus kita nggak tahu sifat wajib bagi Tuhan, mustahil dan jaiznya, kata ulama berarti imannya nggak sempurna. Sebagian ulama bilang berarti nggak mukmin. Ada yang keras seperti itu. Kalau yang nggak tahu dengan dalilnya dikatakan oh berarti bukan orang beriman. Tapi sebagian lagi, dan ini yang banyak diamalkan, dan ini ya kaidahnya begini, ini yang paling banyak dipakai, qaulul mukhtar, qaul ulama yang dipilih. Orang yang ngaku mukmin tidak tahu sifat wajib bagi Allah dengan dalil globalnya, dan dia mampu dihitung berdosa selama dia nggak belajar. Ya memang ada ulama yang bilang nggak dihitung muslim, itu berat sekali itu kalau itu. Ini yang dipilih sama ulama. Kalau kita ini ngaku Islam, ngaku mukmin, beriman kepada Allah, terus kita nggak hafal sifat 20 plus dalil globalnya, itu dikatakan berarti kita maksiat selagi nggak belajar. Selama kita tidak belajar kita maksiat. Kalau punya kemampuan untuk paham. Jadi kita wajib belajar sifat, contohnya wujud. Sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud, ada. Wujud itu artinya ada. Tuhan itu harus ada ya. Kalau nggak ada kan nggak mungkin yang lain nggak ada semua, sudah nggak perlu ada kidam bako karena nggak ada. Nah, jadi yang harus kita hafal pertama, Allah itu wujud, Allah itu ada. Dalilnya apa? Ini contoh saja, satu aja saya bahas. Dalilnya wujud, dalilnya keberadaan Tuhan, yaitu adanya alam semesta. Dalil yang dimaksud itu nggak perlu dalil Al-Quran ya. Untuk wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ini semua ini dalilnya cukup dalil akal atau ulama. Karena ini orang belajar ini nggak semua orang mukmin. Sebelum beriman dia belajar ini, biar tahu Allah dia belajar ini. Jadi dalilnya nggak pakai Al-Quran. Kenapa? Ini cukup dalil akal. Walaupun di Al-Quran ada, tapi mempelajari 6 dalil ini, yang satu sifat nafsiyah, wujud, sisanya sifat salbiyah, kidam, bako, mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsihi wahdaniyah. Nanti ya, sifat salbiyah itu apa? Kita pelajari di babnya. Saya ringkas ini. Nah, ini apa namanya, sifat ini dalilnya cukup akal. Contohnya tadi wujud, dalilnya pakai akal aja. Adanya Tuhan, dalilnya apa Tuhan itu ada? Adanya alam semesta. Kalau ada ciptaan pasti ada yang menciptakan. Itu sudah hukum akal, filsafat yang benar tuh begitu. Ada sesuatu berarti ada yang buat. Selesai. Kalau yang nggak percaya, omong sesuatu ada dengan sendirian, ada dengan sendirinya, itu kerusakan di akal. Itu kerusakan di akal. Sebagaimana dulu pernah terjadi perdebatan besar antara ulama ahli sunnah yang percaya keberadaan Tuhan dengan orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu ada. Mengatakan bumi dan alam semesta ini ada dengan sendirinya. Nah, di saat perdebatan datang terlambat nih ulama kita, datangnya telat. Sampai ke 3 tempat perdebatan ditegur, kenapa pian datang terlambat, bahasa kita ya. Dijawab, tadi saya waktu datang ke sini, saya sampai di sungai, arus lagi deras, saya nggak bisa menyeberang. Akhirnya saya tunggu, karena nggak ada kapal, saya menunggu lama. Tiba-tiba ada pohon terjatuh, dan pohon tersebut berubah menjadi kapal. Kayunya terukir, tahu-tahu menjadi kapal dengan sendirinya. Akhirnya saya naik kapal itu, baru saya bisa sampai ke sini. Dijawablah oleh orang-orang yang nggak percaya Tuhan tadi, yang nggak percaya bahwa bumi ini diciptakan. Kata mereka, kamu sudah gila apa? Mana bisa pohon jadi kapal dengan sendirinya? Terus ditanya, memang nggak bisa, kata ulamanya. Ya nggak mungkin lah, harus ada yang buat. Ketawa ulama tersebut. Ya, kapal aja kamu nggak percaya harus ada yang buat, masa bumi yang lebih besar nggak bisa ada yang buat? Paham ya? Jadi dia bilang kapal aja harus ada yang buat, katanya yang nggak percaya Tuhan tadi. Apalagi bumi dan seisinya lebih hebat dari kapal, berarti lebih sulit, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, harus ada yang buat. Habislah, selesai perdebatan di situ. Nunjukkan rusak ya kan mereka. Nah ini nggak perlu pakai dalil yang lain, cukup dalil akal.
Nah itu contohnya. Kalau kita bisa paham, belajar harus. Ya namanya yang belum paham, contohnya siapa? Anak kecil baru tamyiz, belum waktunya. Nggak usah diajari dalilnya dulu. Kalau belum mampu, akhirnya takut salah paham. Atau orang yang memang pikirannya nggak mampu, kayak ada gangguan, ya nggak wajib belajar. Tapi kalau yang bisa belajar ini hal yang harus wajib buat kita belajar ini. Sifat 20 dengan dalil globalnya itu kita wajib belajar. Jadi wujud dalilnya apa, qidam dalilnya apa, baqa dalilnya apa. Cuma nanti paling sifat ma'ani yang dalilnya hanya dari Al-Quran. Sisanya semuanya bisa pakai dalil akal. Nah itu dalil yang dimaksud cukup dalil global. Memang nanti pasti ada lah yang namanya dalil kan bisa dibantah. Kan yang namanya dalil kan bisa dibantah. Cuman kita nggak perlu sedetail itu. Yang untuk membantah, berdebat cukup para ulama. Kita nih yang wajib belajar hanya sekiranya bahasanya ya, menghilangkan rasa haus kita, ibaratnya begitu. Cukup sebagai pemuas hati kita biar percayanya kuat. Bukan buat menjawab keraguan orang. Yang wajib kita pelajari hanyalah mengetahui bukti dalil yang cukup membuat kita puas. Selesai. Nah ini perlu diperhatikan. Ini pertama, tingkatan awal. Jadi dalam ilmu tauhid itu kita wajib itu tahu sifat wajib plus dalil globalnya. Nah selain itu nanti kan tauhid itu luas ya. Salah satu ilmu yang hampir tidak ada puncaknya adalah ilmu tauhid. Kalau yang lain tuh ada puncaknya semuanya. Walaupun belum tentu ada yang sampai berhasil ke puncak. Kalau ilmu tauhid karena ilmu ketuhanan ini sangat sulit, sangat luas ilmunya. Jadi kita setelah dasar mau lebih kuat, misal contohnya nggak apa-apa, perdalam sedikit semampu akal kita. Sekiranya kalau pian belajar, pian itu tambah kuat iman, tambah kuat keyakinan, tidak sampai kebingungan. Di sini dicontohkan oleh Imam Haddad, fa'alaika biha fa in tajawwafta ila mazidin, kalau kamu kepengen nambah, fandur fir risalatil qudsiyah, lihatlah risalah qudsiyah allati awradaha fil fasl tsalits, sama dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diletakkan oleh Imam Ghazali pada fasal ketiga minal kitabil madhkur, dari kitab yang disebutkan. Kalau kepengen nambah, lanjut pada fasal ketiga. Cuma untuk apa? Memperkuat keyakinan dan menambah kefahaman. Kalau paham. Kalau nggak paham, cukup pelajari dasarnya saja dulu. Kenapa? Ilmu itu ibarat ilmu itu ibaratkan pisau. Misal ya, kalau diibaratkan pisau, semua ilmu itu ibarat pisau. Dan ilmu yang paling tajam, ya pisau yang paling tajam yang berbilah dua adalah ilmu tauhid. Bagus, manfaat sekali. Tapi sangat berbahaya kalau orangnya tidak mengerti atau salah paham. Pisau kan begitu. Kalau yang tajamnya sedang pas saja aman. Tapi kalau yang sangat tajam, kesenggol sedikit langsung luka. Karena tauhid ini ilmu yang sangat hebat, sangat sakral, sehingga tidak sembarangan tingkatan tauhid boleh kita pelajari. Takutnya apa? Bukan tambah faham, tambah alim, malah jadi tersesat. Imam Haddad mengatakan, nanti kita akan bahas contohnya. Wala tatawaggal fi ilmil kalam. Jangan tatawaggal fi ilmil kalam. Tatawaggal itu kalau bahasanya berilmu, mempelajari sedalam mungkin, memahami secara keseluruhan. Ini bagi orang yang belum paham, yang tidak sampai. Jangan berlebihan. Wala takthur wala tukaththir minal khawdi fihi. Jangan terlalu banyak tenggelam membahas, ngomong saja. Fihi adalah ilmu kalam. Tujuannya apa? Limujarradi talabit tahqiqi fil ma'rifah. Dengan alasan sebab saya mau memastikan ma'rifah saya kepada Tuhan. Kata beliau, kalau kepengen ma'rifah, ya jangan cuman membahas, jangan mempelajari dengan berlebihan dan banyak ngobrol berdebat tentang ilmu kalam. Jangan. Kalau ingin ma'rifah kepada Allah, jangan
berlebihan di situ. Kenapa? Fa innaka la tadfar bihadzal matlub. Kamu nggak akan berhasil mendapatkan tujuan kamu, ma'rifah min hadzal ilm, dari ilmu ini. Jadi kalau kepengen ma'rifah, bukan terlalu memperdalami ilmu ini. Ini bedanya ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid kan hasilnya ma'rifah. Tapi kalau kita terlalu dalam tanpa keahlian, kita malah tidak dapat ma'rifah. Ibarat kata orang gali sumur. Nanti kita ketemu pada saatnya tanah, pasir, air. Kalau terus kita gali berlebihan, hilanglah air yang bersih, kita dapat yang kotor. Kan begitu. Ya, kalau yang tukang gali sumur paham ini. Ya. Pokoknya kalau kita kelewat batas, nggak dapat yang bersih, malah dapat yang kotor. Karena apa? Salah. Nah, takutnya begitu. Banyak orang dia kira bisa kenal kepada Allah, bisa kenal kepada Allah, ma'rifah kepada Allah dengan membahas. Ingat, untuk ma'rifatullah kita bisa dapatkan bukan dengan membahas. Kenal Allah itu bukan cuma dengan berdebat. Biasanya nih ya ilmu tauhid, apalagi orang yang nggak paham, naudzubillah, bahaya sekali. Orang tuh kalau belajar ilmu tauhid berlebihan, di luar kadar taat dan amal baiknya dia. Karena ada orang yang ahli ibadah taat, ini belajarnya di luar kadar kekuatan taatnya dia. Ibadah sedikit, belajarnya banyak misal. Ini biasanya efeknya dia suka berbicara. Contoh aja, nggak usah ilmu tauhid, semua ilmu. Pian kalau tahu, yang lain nggak tahu, suka dibahas nggak? Kalau kita tahu, yang lain nggak tahu kan kita suka ngomong kan. Semua ilmu begitu, sifat manusiawinya. Nah akhirnya di ilmu tauhid orang nggak paham, kita ngomong, belum sampai lagi, kan begitu. Dan ini yang kita lihat di mana-mana nih, orang yang belajar tauhid, pian belum sampai lagi. Tahu lah pian, kayak gini, nggak paham, makanya belajar. Padahal kadang-kadang ngomong begitu, dianya kadang paham yang diomongin apa. Dan yang sering terjadi begitu loh. Dia ngomong tentang tauhid, biasanya itu larinya nanti ke babul ittihad. Ini yang paling sering terjadi. Ittihad itu ya, menyatukan Tuhan dengan makhluk, mengatakan segala-galanya Tuhan. Ini ittihad. Ini kalimat yang berbahaya, bagian yang berbahaya. Jangan sampai ke situ. Belajar ilmu tauhid kalau benar-benar diiringi dengan pemahaman yang kokoh, diiringi dengan iman taat yang kuat, amal taat yang kuat, baru aman. Tapi kalau cuman hanya membahas lalu berharap ma'rifah kepada Allah, tidak. Idza aradta tahaqquq fil ma'rifah, kalau kamu ingin benar-benar tahqiq, ingin kokoh ma'rifahnya, fa'alaika bisuluki tariqihi, maka kamu wajib berjalan di jalan ma'rifah. Apa itu jalan ma'rifah? Iltizamut taqwa zahiran wa batina, melazimi takwa zahir dan batin. Jadi kalau kepengen ma'rifatullah itu kada perlu apa kitab tauhid paling besar saya mau pelajari, nggak perlu itu. Ya itu nanti mungkin bisa digunakan untuk para ulama dan ahlinya. Tapi kalau kita nih sekarang, kita orang awam, saya kepengen ma'rifah kepada Allah. Jangan cari kitab tauhid yang paling besar. Belajar itu hasilnya nggak ma'rifah, belum tentu ma'rifah. Karena kadang belajar kitab seperti itu, kalau kita nggak paham jadi sesat. Kalau kita paham nggak bisa ngamalkan, hanya pandai berbicara, nggak manfaat. Ini malah dibenci oleh Allah. Lalu gimana saya ingin dapat ma'rifah? Pelajari dari omongan Imam Haddad, nanti akan dijelaskan lagi di depan ini. Omongan beliau kalau ingin ma'rifah jalannya bukan membahas, tapi mengamalkan caranya. Ini kaidahnya. Ingin ma'rifatullah bukan dengan pembahasan. Ma'rifatullah didapatkan dengan usaha dan amal. Qiyamul lail, sehari ngaji sekian juz Al-Quran, jangan banyak berbicara, puasa sunnah, matanya dijaga dari yang haram dan seterusnya. Ini kita akan dapat ma'rifah.
Imam Haddad mengatakan pertama, iltizamu taqwa zahiran wa batina, melazimi takwa zahir dan batin. Artinya luarnya bertakwa, sholat, puasa dan lain-lain. Matanya jaga dari maksiat, telinganya tidak mendengar maksiat, mulutnya jaga dari riba. Zahir batin takwa kepada Allah, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ini cara dapat ma'rifah. Ini satu-satunya cara dapat ma'rifah, melazimi takwa kepada Allah zahir dan batin. Yang kedua, tadabburul ayati wal akhbar, menghayati ayat-ayat dan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan nadharu fi malakuti samawati wal ardi ala qasdil i'tibar, melihat dan bertafakur. Nazar melihat dan memperhatikan penciptaan langit dan bumi dengan tujuan i'tibar, mengambil ibrah, mengambil ilmu. Lihat langit bumi, tafakur tentang hebatnya Tuhan. Wa tahdhibi akhlaqin nafs wa taltifi kathafatiha bi husni riyadhah, membersihkan akhlaknya diri kita. Yang nafsu mau sombong, dihilangkan kesombongannya. Yang ria, dihilangkan keriaknya. Yang sangka buruk dihapus biar husnudzon kepada Allah. Wa taltifi kathafatiha, dilembutkan kerasnya nafsu dengan riyadhah. Nafsu saya ini susah banget ya, mau diajak taat paksa untuk taat, diajak qiyamul berat, pasti berat, paksa dengan melatih riyadhah. Riyadhah itu olahraga, bahasa terjemahannya, artinya olahraga nafsu, melatih nafsunya biar tunduk. Wa taskili mir'atil qalbi bi mulazamati dzikri wal fikri. Taskil mir'atil qalbi, mengilapkan cermin hati, artinya mengilapkan hatinya, membersihkan hatinya dengan mulazamat zikir dan tafakkur. Selalu zikir, selalu tafakkur. Wal i'rad ma yushghilu an tajarrudi li hadzal amr, dan berpaling dari segala hal yang membuat sibuk dari tadi takwa, tadabbur ayat, melihat langit dan bumi dengan tafakkur, kemudian membersihkan akhlak dan riyadhah melawan hawa nafsu, dan selalu melazimi zikir dan fikir. Selain itu tinggalkan. Nah, fahadha sabil, kalau jalan ini ya, fahadha sabilut tahsil in salaktahu atharta alal matrubi. Jalan ini kalau kalian jalani, kalau kita jalani, atharta, kalian akan mendapati alal matlub, tujuan kalian, yaitu ma'rifah insyaallah. Jadi kalau kepengen ma'rifah kepada Allah, ini jalannya. Belajar memang sifat 20 tadi kan wajib sudah kita bahas. Sifat 20, apa sifat wajib bagi Allah? Mustahil, jaiz. Sifat wajib bagi Rasul mustahil dan jaiz. Siapa itu malaikat? Apa saja malaikat? Siapa saja malaikat yang wajib diketahui? Nama-nama Rasul yang wajib dihafal. Dasar. Ya, kalau ngerasa paham tambahi sedikit, kayak Imam Haddad tadi bilang, tambahi fasal ketiga dari kitab Ihya Ulumuddin. Udah cukup, selesai. Saya kepengen ma'rifah. Nah, selanjutnya kalau kepengen ma'rifah, bukan dengan membahas, tapi dengan beramal. Kalau cuman ngomong semua bisa, tapi beramal itu yang sulit. Dan kita lihat ya hadirin ya, sampean perhatikan, dari dulu para salaf itu nggak ada ya salaf yang ahli sunnah yang benar-benar lurus, tidak ada yang menyampaikan bagian tauhid di bab-bab yang berat kepada orang umum. Enggak, hanya mungkin 1-2 saja terpilih, dan mereka pun nggak ngebahas panjang lebar. Sampai kayak tadi saya bilang guru sekumpul misal, ya yang terkenal guru besar, guru alim, apa yang dibaca kitabnya? Sifat 20. Kenapa nggak baca Ummul Barohin? Kenapa nggak baca syarah-syarah itu? Kenapa? Tahu nanti yang denger kalau di karangan umum malah sesat. Mending kalau nggak paham bodoh, nggak paham so tahu lagi nanti kita. Karena belajar kitab besar kan akhirnya kan kita udah nggak paham ngerasa paham karena baca kitab besar, akhirnya malah tersesat. Oleh karena itulah mereka ini para ulama nggak seperti itu. Imam Haddad, beliau sudah sampai kepada darajat ma'rifah, tapi ngarang kitab ringkas akidah Ahlul Islam, karena tahu yang diperlukan kita tuh apa. Coba contoh, kalau kita perhatikan, naudzubillah, orang-orang
yang nggak paham masalah ma'rifah. Ini ya, kebanyakan malah nggak paham. Yang disampaikan sama ulama nih, gambarannya mereka tuh yang tidak paham masalah ma'rifah, tapi sok tahu. Mereka baca kitab ma'rifah. Ini nggak paham. Ayo hadirin, kalau mau belajar ma'rifah sama saya, gimana caranya? Datang pengajian, buka kitab ma'rifah. Oh, saya belajar ma'rifah, saya bakal ma'rifah sama Allah. Belajar aja. Gurunya nggak paham, yang hadir nggak paham. Kenapa? Karena ma'rifah bukan membahas, hadirin. Ma'rifah tidak dapat dari membahas. Ngomong bener, kadang-kadang ngomongannya berbahaya ya. Kalimat-kalimatnya biasanya itu berbahaya. Saya nggak ngebahas kalimatnya dulu, contoh aja. Yang biasanya membahas ma'rifah itu kalau omongannya nggak sesuai dengan amal, itu tanda kesesatan. Ini contoh sesatnya orang-orang yang mengaku dirinya membahas ma'rifah tapi tersesat. Contohnya apa? Ilmu tauhid, itu ilmu yang agung. Kan kita begitu ya, karena ini ilmu ketuhanan, ilmu pembahasan tentang Tuhan yang Maha Esa. Ini contoh. Kebanyakan orang yang nggak paham atau merasa dirinya paham padahal dia nggak ngerti, mengajar ilmu ma'rifah. Kan harusnya taatin betul kan kepada Allah. Ini contohnya, kebanyakan sesatnya mereka, salahnya mereka membahas ilmu ma'rifah dengan canda dan tawa. Pantas tidak? Nggak pantas. Kita ini loh kadang-kadang baca ilmu tasawuf tertawa, sebetulnya nggak pantas. Walaupun tertawanya sedikit-sedikit, apalagi di dalam masjid. Ini contoh aja, ya nggak apa-apa kita akuin. Kadang-kadang kita ketawa juga kan di sini. Cuman jangan berlebihan, yang penting. Di dalam masjid ketawa itu nggak boleh. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, termasuk salah satu maksiat yang banyak dikerjakan orang-orang di masjid adalah tertawa. Artinya tertawa terbahak-bahak. Itu maksiat. Ya maksiat. Ulamanya berceramah, kita hadir tertawa-tertawa, dikatakan oleh Imam Ghazali maksiat kalau terbahak-bahak. Ya walaupun memang ada khilaf ulama. Ya kalau tertawa sekedar secukupnya masih nggak ada masalah. Itu ilmu umum dipelajari, kayak ceramah tentang rojaban kah, tentang maulidan. Ini lagi membahas masalah ketuhanan, dibahas dengan canda. Kira-kira pantas nggak sih? Membahas masalah ketuhanan, masalah ma'rifah, pengajian ma'rifah. Gurunya menjelaskan ma'rifah sambil bahas perempuan, sambil nyebut aurat. Kan kadang-kadang tuh yang seperti itu. Saya beberapa kali, ini bukan ngebahas orang ya, mungkin sampai ngelihat orang-orang yang nggak paham, yang hanya membahas ma'rifah, ketika dijelaskan dia ngomong kotor lah, dia ketawa berlebihan lah. Belajar ma'rifah tapi meremehkan taat lah. Kadang-kadang begitu. Ini yang terjadi. Yang penting ma'rifah sama Allah, sholat nomor 2. Ini tanda dia nggak ma'rifah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terjadi begitu. Kenapa? Dia nggak paham ma'rifah. Ma'rifah itu tidak didapat dengan pembahasan, tetapi dengan amal. Dan ini yang kita lihat, kebanyakan yang tersesat ya, membahas ma'rifah tapi dengan canda tawa, dengan gambaran-gambaran yang kotor kadang-kadang. Kan banyak begitu. Kasih contoh tapi contohnya berbentuk hal vulgar. Ngebahas masalah ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, tanda loh. Nggak usah ngebahas ilmu tauhid, ngobrol. Kita ngobrol sama orang di pinggir jalan, bukan di dalam masjid, ngomong hal vulgar, itu nggak pantas bagi orang Islam. Itu termasuk salah satu bahaya lisan, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apa itu? Membahas, mengucapkan kalimat-kalimat yang khusus tentang perempuan. Misal sama-sama laki-laki bahas hal khusus tentang perempuan, itu termasuk bahaya lisan. Ngomong kata-kata kotor, bukan di masjid, bukan di majelis, bukan di tempat mulia, di tempat yang anggap sudah nggak ada taat di situ, kita nggak pantas ngomong itu. Ini di dalam masjid, di majelis ilmu, lagi belajar ilmu lagi, nggak, bukan yang hadir, yang ceramah yang ngomong. Belajar ilmu tauhid, ma'rifah, tapi yang diomongkan kalimat begini. Ini loh tanda kita berarti nggak sampai kepada ma'rifah kepada Allah. Nah, makanya ma'rifah kepada Allah itu didapatkan bukan dengan membahas. Dengan apa? Dengan melazamah takwa zahir dan batin. Ini hal yang berat hadirin. Dan setan menghiasi kita dengan tadi
Tujuan setan tuh biar nggak sampai kepada Allah. Saya mau tobat, saya mau ma'rifah kepada Allah. Kata setan, kada usah belajar, percuma, capek, kada ulun mau belajar. Karena kita begitu ya, saya harus ngelawan hawa nafsu dan setan. Akhirnya setan bilang, ya sudah, belajarnya jangan tanggung-tanggung, kata setan. Belajar kitab amal ma'rifah. Ini fikih sholat aja kada sah, wudu aja nggak sah. Belajar mengamalkan ma'rifah. Pas belajar, nggak paham. Pokoknya yang dia ingat dari pengajian ketawa sama omongan yang aneh-aneh. Selesai pulang, ulun ma'rifah. Tadi apa kata guru? Kata guru sholat itu nomor 2. Yang penting hati ingat kepada Allah. Nah, inilah gini ya. Itu yang seperti ini yang disenangi sama setan. Akhirnya setannya bilang, "Ujur Pak, pinter pian sudah sampai." Ini kayak gini enak, kata setan. Saya nggak perlu ngoda lagi udah. Orang itu kalau udah tersesat, terus dia ngerasa benar, beres. Udah salah dia merasa benar, mau gimana lagi coba? Mendingan orang yang sekalian ahli maksiat yang ngerasa dirinya salah, masih bisa diluruskan. Ya, ini berbahaya. Makanya hadirin yang ingin mendapatkan ma'rifah, ya tetap belajar ilmu tauhid, kan jelas. Belajar dasar yang sekiranya ketika belajar tuh pian gak bingung. Nih loh, tanda ilmu tauhid benar itu kas pian belajar, pian paham. Pian belajar, pian gak bingung. Pian belajar tambah yakin kepada Allah. Pian belajar hasilnya tidak meremehkan yang wajib, itu tanda benar. Kalau belajar ilmu akidah, ilmu ma'rifah, timbulnya meremehkan syariat, berarti tanda sudah jelas kita dalam kesesatan. Kaidah begitu. Kalau kita ada belajar saya ada belajar ma'rifah. Nah, pas belajar ma'rifah gimana rasanya? Kalau ada meremehkan syariat, fikih dan yang lainnya, berarti tanda pelajarannya kita sesat. Kitanya tersesat. Walaupun mungkin kitabnya benar, pemahamannya kita yang salah. Kita sedang tersesat. Orang tambah ma'rifah itu tambah mengagungkan syariat. Semakin dia tambah ma'rifah, tambah mengagungkan syariat. Kenapa? Karena kalau dia kenal sama Allah, syariat ini perintah siapa? Perintah Allah. Berarti dia tambah mengagungkan. Anehnya orang tambah kenal sama Allah, tambah meremehkan perintah Allah. Berarti tanda ini tersesat dia. Dia nggak kenal sama Allah. Agungkan tadi. Nah, kalau jalan ini kata Imam Haddad, saya ulangi, fahadha sabilut tahsili in salaktahu atharta insyaallah taala alal matlub. Ini adalah jalan mendapatkan ma'rifah. Jika kamu jalani, insyaallah kamu akan mendapatkan tujuan kamu, yaitu ma'rifah kepada Allah. Wa dhifirta bil amril marghub, kamu akan sukses mendapatkan harapanmu, yaitu ma'rifah kepada Allah. Wasufiyatu, para sufi, innama jahadu nufusahum, mereka itu mujahadah, menekan hawa nafsunya, wa balaghu fi riyadatiha wa qata'uha an 'adatiha, dan mereka berlebihan dalam riyadah, melatih hawa nafsunya. Bayangkan malam tidur cuma 1-2 jam, bangun sholat malam, setiap hari puasa, berlebihan dalam riyadah. Kemudian memutus adat-adat mereka. Orang tuh perlu ngobrol, perlu kawan. Mereka, saya kawan saya hanyalah Allah. Kan begitu hari sufi kan. Di luar kebiasaan manusia, ya, memotong adat wa ma'lufatiha, dan yang nyaman buat mereka, makan sedikit, berkawan sedikit. Kenapa? Li'ilmihim, karena ilmunya mereka, bitawakkufi husuli kamalil ma'rifati ala dhalik, karena mendapatkan ma'rifah itu, kesempurnaan ma'rifah hanya bisa didapati dengan tadi latihan riyadhah, menawan hawa nafsu. Ala kamalil ma'rifah yatawaqqafu iltahaqqa bi maqamil ubudiyah alladhi huwa bughyatul arifin wa umniyatul muhaqqiqin radhiyallahu anhum. Dan atas kesempurnaan ma'rifah mereka berdiri, iltahaqqa bi maqamil ubudiyah, mereka sampailah, bergabunglah mereka dengan darajat-darajat penyembah, allati huwa bughyatul arifin, yang diinginkan oleh para orang-orang arif, wa umniyatul muhaqqiqin, dan harapannya orang-orang muhaqqiq radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kesempurnaan ma'rifah itu, ya, nanti kita sampainya kemana? Ketika sempurna ma'rifah, puncaknya adalah kita sampai darajat ubudiyah, penyembah, kembalinya penyembah.
Lalu hasilnya apa? Penyembahan kepada Allah apa? Ini yang dihadapkan oleh orang-orang arif. Jadi orang arif itu tujuannya apa? Menyembah, ibadah, bukannya santai-santai. Dan harapan orang-orang muhaqqiqin radhiyallahu anhum. Jadi hadirin sekalian, ya, ini Imam Haddad, para sufi-sufi, ulama-ulama yang benar-benar kita yakini kesolehannya, kesohihannya, itu mereka nyarankan sama kita kalau ingin ma'rifah. Kalau ingin ma'rifah, jalannya bukan terlalu berlebihan tenggelam dalam ilmu kalam, bukan. Belajarlah ilmu tauhid secukupnya. Ingin ma'rifah bukan banyak membahas di situ, tetapi dengan beramal. Ikutlah ulama yang sudah sampai dan terbukti sampai ma'rifahnya betulan. Kalau sekarang ma'rifah yang disampaikan itu kebanyakan yang nggak paham, beliau nggak ma'rifah, orang-orang itu nggak ma'rifah. Yang hanya membahas saja, nggak ma'rifah. Ma'rifah itu terbukti dengan amal. Kayak seperti yang tadi saya bahas, jangan percaya dengan yang seperti itu, kita nggak akan ma'rifah. Percayalah dengan ulama, Imam Ghazali, Imam Nawawi, imam-imam besar kita, imam sufi besar kita. Mereka itu telah berhasil mendapatkan ma'rifah. Ditanya bagaimana caranya, ternyata mereka bukan dengan membahas, tapi dengan mujahadatun nafas, melawan hawa nafsu. Nah, mudah-mudahan kita ini sekarang yang kumpul di sini dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bisa mempelajari dan menjaga akidah kita dengan benar, mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan benar, dan mudah-mudahan untuk mendapatkan ma'rifah kita diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan mujahadatut taqwa dan mulazamatut taqwa zahiran wa batinah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengamalkan isi kitab ini. Hadza minni wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahu Akbar.